Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya petani durian asal Wonogiri, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya menanam durian. Jadi saya akan mereview satu-satu duriannya dan masalah yang dihadapi. Ini yang pertama ada durian bawor. Ini masalah yang saya hadapi relatif tidak ada, hanya saja ini dulu keliru. Saya belinya montong tapi malah dapatnya bawor. Ini yang kedua ada musangking. Ini yang paling sering terkena masalah, jadi daunnya itu seperti ini, keriting-keriting seperti ini. Ini masalahnya saya hadapi saat musim hujan kemarin, jadi tiba-tiba itu trubusnya itu keriting dan kecil-kecil, lalu setelah itu rontok. Ini sempat saya obati dengan dolomit dan akhirnya trubus lagi, tetapi tidak 100% pulih. Ini masih ada di sebagian cabang, ini masih keriting-keriting seperti ini. Ini sudah sejak bulan Februari kemarin masalahnya. Nah, ini di cabang-cabang tertentu masih ada yang keriting-keriting, tapi 90% ini sudah pulih, jadi trubusnya itu sudah lebar-lebar lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini masih keriting di cabang yang ini. Tapi secara umum ini sudah lebar lagi yang lain. Ini ada super tembaga, kalau yang ini tidak pernah ada masalah. Jadi sejak tanam sampai sekarang ini tidak ada kendala sama sekali. Ini tanamnya dari bibit sekitar 70 cm. Lalu yang di sebelah sini ada bawor. Ini permasalahan yang saya hadapi hanya saja ini dulu itu trubusnya itu telat, karena tanamnya itu terlalu ke dalam waktu itu karena belum tahu ilmunya. Jadi ini penanaman tahap pertama. Jadi ini nunggu trubusnya itu sekitar 4-5 bulan habis tanam itu baru trubus. Lalu yang ada di sini ada bawor lagi. Ini nggak pernah ada masalah. Jadi sejak tanam sampai sekarang ini trubusnya normal. Ini juga penanaman tahap awal. Jadi gundukannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang saya tanam pertama kali. Ini ada musangking. Ini permasalahannya ini dulu bibitnya itu jelek, jadi cuman tinggi dan ngipas. Lalu trubusnya juga telat karena dulu belum ada penyiramannya, jadi belum ada airnya. Jadi cuman saya biarkan tumbuh sendiri. Dan sekarang pun bentuknya juga tidak simetris seperti ini, jadi jelek. Lalu di sebelah sini ada duri hitam. Permasalahan yang saya hadapi ini dulu sempat trubusnya keriting, tapi cuma sebentar. Jadi setelah itu pulih lagi. Ini juga ada duri hitam, tanamnya bareng. Ini juga sama, jadi ada keriting-keriting di beberapa cabang waktu itu. Hingga sekarang cabangnya yang ke kiri ini sedikit. Dan ini juga ada cabang patah waktu itu, saya tarik, tapi ternyata kena angin itu patah. Tapi secara umum ini perkembangannya normal. Lalu ini ada sulaman, ini ada bawor. Ini dulu tanamnya itu di pojokan sana, lalu terkena akar jati dari pohon tetangga dan pertumbuhannya tersendat. Dan itu baru saya tanam lagi. Ini juga ada bawor. Ini dulu dari bibit kecil, tanam pertama belum ada pengairannya. Dan setelah saya kasih pengairan, pertumbuhannya kembali normal. Ini ada musangking.
ini nggak ada kendala, tapi perkembangannya kalah dengan musangking yang satunya yang tanamnya bareng. Nah, ini tanamnya bareng dengan yang ini, tapi ini perkembangannya bisa 2 kali lipat. Tapi sejauh ini belum ada kendala, perkembangannya masih normal. Sebelah sini ada bawor, ini juga penanaman tahap awal. Ini juga nggak ada kendala, cuma ini tanamnya terlalu ke dalam ya dulu. Ini ada musangking, ini pindahan. Ini dulu saya pindah dari atas, saya kira mati, tapi setelah saya pindah ke planter bag ternyata hidup lagi, dan akhirnya saya tanam di sini. Ini ada bawor dongkelan. Ini dulu dari bibit jelek, tapi ternyata malah perkembangannya bagus. Ini juga dongkelan, ini musangking. Ini juga sejauh ini perkembangannya salah satu yang paling bagus. Ini hampir nggak ada kendala. Lalu di sebelah sini ada musangking. Ini kendalanya tuh dulu trubusnya juga telat. Jadi yang lain sudah trubus, ini masih nunggu. Selain itu juga ini kena kutu daun. Nah, ini daunnya itu bintik-bintik seperti ini. Ini akhirnya nanti akan rontok. Ini nggak bisa pulih. Pemulihannya adalah dengan trubus baru. Nah, ini daunnya rontok seperti ini. Lalu di sebelah sini ada bawor. Ini nggak ada kendala sama sekali. Ini trubusnya lancar dari tanam sampai sekarang. Lalu sebelah sini ada duri hitam. Ini kendalanya terkena akar jati. Nah, jadi sejak tanam sampai usia hampir setengah tahun itu nggak pernah trubus. Setelah saya gali ternyata akarnya direbut oleh akar jati. Nutrisi yang seharusnya untuk durian itu direbut oleh akar jati di sampingnya itu. Dan setelah akar jatinya putus akhirnya bisa trubus lagi. Lalu sebelah sini ada musangking sulaman. Ini yang awalnya di sini saya pindah. Jadi ini tanaman baru usia sekitar 6 bulan. Sejauh ini belum ada kendala. Di sebelah sini ada bawor. Ini juga nggak ada kendala sama sekali. Dari tanam sampai sekarang ini trubus terus. Ini juga termasuk yang perkembangannya paling bagus di kebun ini. Di sebelah sini ada duri hitam. Ini baru saya pruning. Ini dulu kendalanya juga sempat trubusnya keriting-keriting, tapi setelah itu pulih lagi. Di sebelah sini ada super tembaga. Ini kendalanya cuma telat itu trubusnya, karena dulu itu dari bibit kecil. Ini juga super tembaga. Kalau yang ini nggak ada kendala. Ini trubusnya lancar. Ini juga super tembaga, bareng dengan yang sebelumnya. Cuma ini agak tersendat sedikit. Ini ada musangking. Ini nggak ada kendala. Ini tanam bulan Maret 2023. Ini ada duri hitam. Ini kendalanya adalah dulu bibitnya jelek. Dulu bibitnya itu meliuk-liuk. Dan ini sempat patah kena angin. Lalu cabangnya itu saya jadikan batang utama, jadi saya tarik, saya berdirikan.
Ini ada musangking, ini juga agak tersendat waktu itu trubusnya, jadi sempat keriting lalu pulih lagi. Ini juga duri hitam, bibitnya juga jelek, jadi meliuk-liuk seperti yang tadi. Karena waktu itu bibitnya itu besar tapi harganya murah. Dan waktu itu saya ingin mencoba menanam bibit yang jelek apakah bagus. Ternyata ya susah. Dan ini tanahnya agak lebih cerah dari yang di pohon durian lainnya. Yang lainnya itu agak merah, ini agak merah muda. Ini juga duri hitam, ini bibitnya juga jelek sama. Jadi ada 3 bibit duri hitam yang jelek saya tanam. Dan ini ada montong, ini yang terakhir, ini yang terjelek bibitnya, dan sampai sekarang pun juga masih nggak jelas percabangannya, tapi sejauh ini perkembangannya lumayan lancar. Nah, ini yang di sebelah sini nggak ada cabangnya. Selain itu ini cuman buat menggenapi ya, waktu itu biar genap 30, jadi saya tanam di pojok dan di bawah pohon terbesi tetangga, jadi agak ternaungi. Ya, itu tadi sedikit pengalaman saya menanam durian beserta kendala-kendalanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.